Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atif Ibadullah tim 173. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tarikat dalam tasawuf. Yang pertama adalah sejarah tasawuf. Ajaran tarikat adalah salah satu pokok ajaran yang ada dalam tasawuf. Ilmu tarikat sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tasawuf dan tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan orang-orang sufi. Orang sufi adalah orang yang menerapkan ajaran tasawuf, dan tarikat itu sendiri adalah tingkatan ajaran pokok dalam tasawuf. Dalam periode awal sufi, tasawuf masih merupakan fenomena individual yang dimana seseorang hidup dan menerapkan spiritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, para ulama sufi mengembangkan sistem spiritual mereka agar lebih mudah dipelajari oleh masyarakat. Lalu terlahirlah lembaga yang terdiri dari syekh, murid, dan doktrin yang disebut sebagai tarikat. Berikutnya adalah pengertian dari tarikat. Tarikat secara bahasa diartikan sebagai jalan atau cara. Secara terminologi, tarikat yaitu persaudaraan sufi yang biasanya dinamai dengan pendirinya atau syekh dari pembentuk tarikat itu sendiri. Tarikat pada awalnya bisa dipahami sebagai metode atau cara yang ditempuh seorang sufi agar dapat menuju ke puncak spiritual yang tertinggi, mensucikan diri dan jiwa, disiplin mental, guna semakin dekat dengan Allah SWT atau yang bisa disebut ma'rifatullah. Kemudian berkembang menjadi secara sosiologis menjadi sebuah institusi keagamaan yang dimana memiliki keanggotaan yang berhubungan erat antara syekh dan juga murid-muridnya. Perkembangan dari tarikat pada periode pertama, tarikat pada abad 1 dan 2 Hijriah, tarikat pergerakan sufi sebagai bentuk kekhawatiran, yaitu pada masa itu masyarakat banyak berpikir dan berbicara tentang teologi dan formulasi syariat sehingga melupakan persoalan kerohanian dan mereka hidup secara bermewah-mewahan. Lalu para sahabat pun mempelopori pergerakan tasawuf agar tertanam dalam jiwa-jiwa umat muslim pada saat itu semangat untuk beribadah dan melakukan pola hidup sederhana. Pada periode selanjutnya, pada kedua, abad ketiga dan abad keempat Hijriah, pada periode ini tasawuf lebih berkembang, tidak hanya dipahami sebagai pembinaan moral, tetapi tasawuf lebih berkembang menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu bangkit atau metafisika. Pada masa selanjutnya, periode selanjutnya yaitu abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini tasawuf Sunni mulai berkembang, lebih berkembang pesat, tetapi tasawuf falsafi justru tenggelam atau hilang. Tetapi tarikat pada abad 5 Hijriah ini masih merupakan kelompok zikir yang merupakan kelanjutan dari kaum sufi pada abad ke-4 Hijriah, abad sebelumnya. Tarikat ini muncul karena keinginan pada masyarakat pada saat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kehambaan hati mereka, tidak ada yang memberi petunjuk pada hidup mereka seperti itu. Dalam periode keempat, abad ke-6 Hijriah dan seterusnya, pada abad ini muncul kembali tasawuf falsafi secara sempurna dengan detail yang cukup mendalam dalam segi praktek, pengajaran dan ide-ide. Pada abad ini mulai bermunculan tarikat yang baru
yang diawali dengan datangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan sistem tarikatnya Qadariyah. Dalam pengajaran tarikat antara murid dan Syekh ini terjadi transformasi di mana murid-murid yang sudah dapat mencapai puncak keilmuan diberi ijazah, yaitu dapat mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ya, pada abad ini pula banyak para murid yang berguru lebih dari satu syekh, sehingga mereka mendapatkan 2 atau 3 ijazah, dan mereka pun membentuk tarekat baru, yaitu menggabungkan dari ijazah-ijazah guru-guru mereka menjadi ijazah yang baru. Namun banyaknya tarekat pada zaman ini memiliki perbedaan-perbedaan, yaitu antaranya yang pertama, antara tarekat satu dengan yang lainnya terdapat semacam perbedaan penggunaan jubah atau pakaian yang dipakai syekhnya. Ciri khas mereka yaitu seperti warna merah, warna hijau, tetapi tidak semua tarekat perbedaannya seperti ini, karena ada beberapa tarekat yang memiliki jubah yang sama warnanya. Yang kedua yaitu pada tarekat-tarekat memiliki perbedaan isib dan wirid pada setiap tarekat seperti itu. Selanjutnya adalah peran tarekat dalam dakwah Islam. Yang pertama, peran pendidikan dan dakwah Islam. Pendidikan tarekat sufistik berorientasi untuk membentuk moral ideal ilahiyah. Orientasi ini berlangsung sudah sejak awal tasawuf pada abad pertama Hijriah. Tarekat menemukan momentum emasnya ketika peradaban Baghdad yang dihancurkan oleh tentara Mongol, di mana pada saat itu banyak buku-buku referensi literatur tentang Islam dibuang dan dibakar, sehingga buku-buku tentang keislaman banyak yang hilang. Nah, pada saat itulah para sufi memegang teguh amanat dakwah Islam, di mana mereka mendakwahkan Islam ini secara khas tertentu, yaitu seperti mereka berdagang dan juga menyebarkan dakwah Islam. Seperti itu. Mereka menyebarkan dakwah Islam itu secara mengakulturasi budaya Islam dengan budaya yang ada di daerah yang mereka kunjungi tersebut. Seperti contohnya budaya akulturasi yang ada di Indonesia, yaitu budaya pesantren, yaitu yang mereka para sufi mencampurkan budaya model Hindu-Buddha, Brahma, dan dicampurkan dengan budaya sufi sistem Zawiyah seperti itu. Yang kedua adalah persoalan sosial dan ekonomi. Tarekat memiliki fungsi sebagai wahana sosialisasi ide-ide dan wahana interaksi masyarakat dalam menjalani hidup bersama secara kekeluargaan dan persaudaraan spiritual. Jadi tarekat menjadi wadah bagi para masyarakat untuk saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran, dan juga saling membantu satu sama lain untuk memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat pada saat itu, seperti persoalan amar ma'ruf dan nahi munkar yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu peran sosial politik dan militer.
tarekat berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan para murid untuk melawan ketidakadilan dan juga penindasan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada pada saat itu. Karena tarekat sendiri mengajarkan keharmonisan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan lahir dan batin orang-orang. Oleh karena itu, tarekat pada saat itu menjadi kunci pergerakan mereka untuk melawan pemerintah. Contohnya adalah gerakan yang dilakukan di Indonesia, yaitu gerakan petani Banten pada tahun 1888 Masehi. Gerakan ini dilakukan karena pemerintah Belanda menindas masyarakat yang ada di Indonesia. Syekh Yusuf Tajul Kalwati mengusulkan dan merangkul masyarakat dan juga para santrinya untuk melawan pemerintahan Belanda yang ada pada saat itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.